Rendahnya kalau tes itu matematik harus di bawah 0,9. Jadi kalau dapatnya 0,8 itu rendah berarti. Jadi matematik itu harus 0,9 ke atas. Tapi kalau umpamanya komputer itu 0,7 ke bawah itu baru dibilang rendah. 0,7 ke atas jadi 0,7, 0,71, 0,72 itu yang tinggi. Oke? Nah, jadi kalau reliabilitasnya rendah, berarti kita harus analisis butir. Kalau reliabilitasnya tinggi udah berarti aja. Udah reliabilitasnya sudah 0,8 gitu. Tapi kalau matematik di bawah 0,9 masih rendah. Jadi harus 0,91 gitu ya. 0,92 apa 0,95 gitu. Oke? Udah ya itu ya, ngerti ya? Jadi analisis butir dilakukan kalau reliabilitasnya rendah. Oke, kalau reliabilitasnya tinggi nggak perlu analisis butir. Oke, berikutnya. Jadi analisis butir. Ada taraf sukar butir, ada daya pembeda, dan ada opsi. Yang pertama kali kita taraf sukar butir dulu. Yang kita lihat. Kemudian kita lihat daya pembedanya, kita lihat opsinya. Nah, berikutnya, coba halaman berikutnya. Berikutnya, apa yang maksud dengan taraf sukar butir? Coba lihat mana taraf sukar butir, rumusan taraf sukar butir mana? Nih, taraf sukar butir ya, itu adalah tingkat kesukaran butir. Berapa banyak siswa yang menjawab benar dibagi sebanyak N-nya. Jadi kalau di sini siswanya ada 35, tapi ingat ya, kalau kita waktu uji coba siswanya harus 200 minimal. Ya ini contohnya hanya 35 aja contoh ya. Karena mungkin 200 kan nggak mungkin. Ini contohnya hanya 35, contoh ya, ini contoh. Kita lihat per butir ya, lihatnya per butir, butir satu. Nah, butir satu ini dilihat nih. Ini jawabannya harusnya apa nih? Misalnya jawabnya B, 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 B. Sampai 35, ini kunci jawabnya B. Yang menjawab B itu ada berapa banyak dari 35 orang ini? Jadi dari 35 orang ini yang menjawab B misalnya 25. 25 yang menjawab benar, 25 dibagi N. N-nya adalah 35. 25 per 35 itu berapa? Oke. Dan sampai tahu. Jadi yang menjawab benar itu, jadi biasanya kalau B itu jadikan 1, 1. Kalau A jadinya 0. Ini 0, 0, 0 gitu kan. Nanti di apa namanya? Dimasukkan ke Excel gitu ya. Ini 1, 1, 0, 0, jumlahkan aja yang menjawab 1 ada berapa. Oke. Kalau umpamanya ini 25 jawabannya berarti 25 orang menjawab benar. 25 kurang 35, 10 orang menjawab salah. Tapi taraf sukar butir itu adalah berapa banyak yang menjawab benar, 25 dibagi 35. Oke, jadi kalau orangnya ada 100, misalnya ada 80 yang menjawab benar, kemudian menjawab salah nggak usah dihitung, dibagi 100, 80 per 100 gitu. Oke, coba lihat tingkat kesukarannya itu poinnya berapa? Nah, kalau butirnya itu dapatnya 0,8 itu berarti butirnya mudah. Kalau dapat butirnya 0,31 sampai 0,7 butirnya sedang. Kalau dapat 0 sampai 0,3 butirnya sukar. Nah, yang kita harapkan butirnya itu adalah butir sedang. Jadi kalau kita uji coba itu masukkan butir-butir yang sedang aja. Kalau butirnya mudah atau butirnya sukar itu biasanya jangan dipakai. Contoh butirnya mudah, orang Jakarta nih, ibu kota negara RI, semua pasti tahu Jakarta. Oke, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itu pasti nggak banyak yang nggak tahu itu. Jadi sekalipun pertanyaan sama, ibu kota negara RI, pasti orang Jakarta pasti tahu jawabnya Jakarta. Ibu kota Sumatera Selatan, gitu. Pasti ada yang nggak tahu. Ibu kota
provinsi Timur Utara gitu, ibu kota Lombok gitu. Itu agak sukar jawabnya. Ya. Nah, itu soal yang sukar jangan digunakan, soal yang mudah juga jangan digunakan. Yang kita ambil adalah soal yang sedang. Jadi kalau dapat soalnya 0,8 jangan dipakai. Kalau dapat soalnya di bawah 0,3 ke bawah itu jangan dipakai. Yang kita pakai adalah soal-soal yang sedang. 0,31 sampai 0,7. Dan habis itu ada pertanyaan? Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Nggak ada pertanyaan? Oke. Jelas, Bu. Udah ya. Jadi kita mengambil yang soalnya 0,31 sampai 0,7. Jadi soal sukar tidak diambil, soal mudah tidak diambil. Jadi misalnya Anda analisis butir 1, ini butir 1, dapatnya 0,85 nggak usah dipakai. Karena termasuk butir mudah. 0,4, nah ini bisa dipakai. 0,15 nggak usah dipakai. 0,25 nggak usah dipakai. Oke, jadi yang bisa dipakai hanya butir 2 aja nih. Butir 1, butir 3, butir 50 itu masih dipakai. Tapi ingat ya, analisis butir minimal 200 respondennya. Oke, balik lagi ke daya beda. Nah, daya beda butir ya, setelah tahap sukar, kita lihat lagi daya bedanya. Daya beda butir adalah seberapa besar daya beda butir untuk membedakan responden kemampuan tinggi dan responden kemampuan rendah. Parameter ini memerlukan kelompok responden berkemampuan tinggi serta kelompok responden berkemampuan rendah. Nah, anak yang responden berkemampuan tinggi dengan responden yang berkemampuan rendah itu tes dulu. Waktu Anda tes, anak yang kemampuan tinggi itu, kalau nilainya tinggi, itu berarti tinggi. Anaknya tinggi, pinter. Kalau rendah itu berarti anaknya banyak yang bodoh gitu. Jadi hasil tesnya ya tinggi atau rendah. Nah, berikutnya. Nah, jadi bagaimana cara kita melihat anak kemampuan tinggi? Kita urutkan skornya. Dari hasil kita uji coba itu kita lihat nih. Si A itu kemampuannya berapa, si B itu kemampuan berapa, kita urutkan skornya. Nanti kita lihat, oh ini kemampuannya tinggi, ini kemampuannya rendah. Berikutnya coba. Terus, satu lagi. Nah, ini ya. Nah, ini diurutkan skornya nih. Si A itu skornya 45, berarti dia paling tinggi. Kalau umpamanya di sini orangnya 35. Si B itu skor berikutnya, si C itu skor berikutnya, dan terakhir 35 itu si R. Nah ini dapat kita mengurutkan ini. Jadi B, C, D ini jawabannya dia dari 50 responden ini diurutkan benar nggak dengan kuncinya. Ya, dia dapat skornya 45. Ini juga dapat skornya 43. Skornya itu jumlah respondennya 50, diurutkan dengan kunci jawabannya, dia dapat skor 45. Oke. Udah? Berikutnya sebelumnya tadi. Nah, udah. Oke. Nah, ini orang yang kemampuan tinggi bisa 50%, 50%, atau 33%, 33%, 27%, 27%, 20%. Menurut Truman Kelly tahun 39 ya, ini adalah pengalaman dia. Yang paling bagus ya dari 200 orang itu ambilnya 27%. Yang paling bagus tuh. Boleh 50%, boleh 33%, boleh 20%, tapi biasanya orang-orang itu mengambilnya 27%. Ini kata si Truman Kelly ya. Oke. 27% itu diambil nih 27%, ini 27%. Berapa orangnya? Kalau orangnya 300, 27% dari 300 berapa? 30. 27% dari 300 berapa? Misalnya di sini 30, di sini 30. Yang sedang ini nggak diambil. Yang sedang ini diambil, yang diambil yang tinggi aja. Jadi 30 orang, di sini 30 orang. 27% dari 300 misalnya ya, 30 orang. Di sini 30 orang rendah. Jadi 30 orang tinggi, 30 orang rendah.
Nah, di sini misalnya ada 40 nilainya ada 40, terus yang sedangnya 40, yang 40 yang mana yang udah ambil yang mana aja, nggak jadi masalah karena ini nggak ada urusan dengan nggak diterjemahkan kok, nggak diberikan ke anak-anaknya karena hanya digunakan oleh dosen aja. Jadi kalau sedangnya ada 40 di sini adanya 25 yang diambil aja, yang mana aja yang diambil ya. Jadi yang diambil adalah 27% kata Truman Kelly. Boleh ngambil yang di sini boleh ngambil yang di sini boleh ngambil di sini ya boleh, tapi yang sering dipakai adalah yang ini. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi ya. Ada yang manual, ada yang komputer. Yang manual itu yang biasa ini, jadi hitung satu-satu. Nah, sekarang kan ada komputer, ada SPSS, ada Excel. Bisa dihitung pakai Excel, bisa dihitung pakai komputer. Ya, dihitung pakai Excel boleh, dihitung pakai komputer boleh. Sama saja harusnya. Dihitung dengan manual, berapa tarasukannya manualnya dapatnya 0,8, dihitung pakai komputer juga 0,8 sama. Gitu. Ya. Cuman kalau pakai komputer itu lebih gampang. Nah, kalau sekarang ini, kalau anak-anak S1 itu, kalau cuma hitung-hitung seperti ini, pakainya Excel aja udah bisa sih. Nggak usah pakai SPSS, kalau pakai SPSS juga boleh. Oke, berikutnya. Oke, udah ya. Sekarang kita ngitung daya beda nih. Misalnya orang tadi 35, 27%-nya hanya 3 orang. Kalau orangnya ada 200 atau 250, 27%-nya 27 per 100 kali 200 orang. Berapa orangnya? Di sini juga orangnya berapa? Yang diambil adalah orang yang kelompok tinggi, ya, orang yang kelompok rendah. Nah, orang-orang ini nggak perlu diberitahu kepada siswanya, cuma gurunya aja yang tahu. Ini juga nggak perlu diberitahu kepada siswanya. Urusan kita. Jadi nanti kalau di sini ada 41, si D 41. Si D apa si C? Siapa saja boleh jadi masuk. Ya, pokoknya orangnya harus urutan. Ini 41 si D boleh. 27-nya si L boleh gitu ya. Pokoknya dia urutannya begitu. Orang-orang ini tidak perlu diberitahu kepada siswa, hanya guru aja yang tahu gitu. Nah, 27% ini adalah 3 orang ini, 27% ini adalah 3 orang ini. Nah, ini kelompok atas, ini kelompok bawah. Kelompok atas yang 27 orang ini karena kali 35, makanya dapatnya 3 orang. Kalau kali 200 pasti banyak dapatnya, ya. Ini juga banyak dapatnya. Yang diambil hanya kelompok atas sama kelompok bawah. Daya beda itu, ya, BA dikurang BB dibagi setengah N. Kalau BA-nya cuma 3, jumlah jawaban benar berapa? Coba tadi lihat berikutnya. Nah, ini. Ya, DP1 dapatnya 0,3. Nih, 0,3 itu terima dan diperbaiki. Jadi kita terima, tapi kita harus perbaiki. Kalau 0,2 sampai 0,29 soalnya diperbaiki. Kalau 0,19 sampai 0,0 soalnya ditolak. Jadi kalau kita lihat nih tarasukannya, oh bisa memenuhi syarat. Kemudian di sini nih, ini memenuhi syarat nih, soal yang kedua, butir kedua ya. Daya pembedanya 0,2. Nah ini 0,2-nya soalnya harus diperbaiki, dia memenuhi syarat, tapi soal daya bedanya harus diperbaiki. Kalau yang ini 0,3 diterima dan diperbaiki, tapi ini nggak memenuhi syarat. Yang dilihat adalah taraf sukarnya dulu. Jadi kalau taraf sukarnya jelek, nggak usah dilihat ya pembedanya. Buang aja, buang nih ya. Jadi yang dilihat taraf sukarnya dulu. Taraf sukarnya jelek nih, mudah, termasuk mudah atau termasuk sukar. Nggak perlu lihat daya pembedanya. Jadi yang dilihat itu adalah taraf sukarnya dulu. Taraf sukarnya bagus, masuk 0,4 sedang, bisa diambil. Daya pembedanya berapa? 0,2. Oh, berarti harus diperbaiki nih. Yang diperbaiki itu apa daya pembedanya? Nah, daya pembedanya itu coba lihat sebelum sini. Satu lagi. Yang ini yang ada A, B, C, D-nya.
yang dia jawabnya. Belum, sebelum ini. Ini dulu nih, yang sebelah ini. Satu lagi sebelahnya. Nah, ini dari sini ya. Ini taraf sukanya 0,4 nih ya. Ini taraf sukanya 0,4 dan pembedanya harus diperbaiki. Yang diperbaikinya ini opsinya nih. A, B, C, D, E-nya. Itu yang diperbaiki. Indonesia, anak yang paling bodoh pun nggak akan menjawab ibu kota negara Indonesia itu Bandung. Ya, anak yang paling bodoh pun tidak akan menjawab ibu kota negara Indonesia itu Bandung. Berarti opsi itu salah. Jadi opsi itu hanya 4, kita jawabnya 5, tapi anak yang paling bodoh pun nggak jawab. Berarti opsi itu adalah jelek nih. Okay. Hanya opsi ini yang 0,8 ini, taraf sukanya 0,8 ini itu nggak perlu dipakai karena soalnya mudah. Anak yang paling bodoh pun nggak bisa jawab, nggak mau jawab ibu kota negara Indonesia itu Bandung, nggak mau dia jawab. Pasti dia jawabnya Jakarta. Jadi lihat sini ya. Jadi kalau ketemu soal ada di dalam E, di sini contohnya di 0,4 ini hanya satu orang di E, ya. Berarti opsinya itu hanya 4 aja. Yang kelima itu nggak akan masuk. Yang kelima itu hanya satu orang, dan satu orang ini di kelompok bawah lagi, anak kelompok bawah yang jawab satu orang. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi analisis butir digunakan untuk melihat reliabilitasnya rendah apa tinggi. Kalau tingginya itu di atas 0,7, di atas 0,7 Anda berhenti. Udah, nggak usah analisis butir. Tidak perlu analisis butir kalau di atas 0,7. Nah, tapi kalau matematik harus dianalisis butir karena matematik itu harus di atas 0,9. Oke? Oke, ada pertanyaan kan sampai situ? Kalau maaf Bu, saya mau bertanya. Iya. Itu kan ada kolom omit ya Bu. Itu omit tuh maksudnya gimana Bu? Omit itu kalau ada opsinya kan A, B, C, D, E, dia nggak menjawab A, tidak menjawab B, tidak menjawab C, tidak menjawab D, tidak menjawab E, dia menjawab asal jawab aja. Omit berarti dia menjawab X gitu kan? Kan nggak ada X itu. Nah, di sini nggak ada yang menjawab omit nih. Semuanya menjawab antara A, B, C, D, E. Kalau ada yang menjawab tidak menjawab, bukan tidak menjawab ya, dia yang menjawabnya di luar A, B, C, D, E namanya omit. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Bu, Oke. itu kalau misalkan Ya. di luar
apa kalau soalnya sukar atau terlalu mudah itu dibuang aja Bu berarti. Buang aja, buang aja. Jadi yang ambil adalah soal sukar. Yang soal ini, soal butir 1, soal butir 3, soal butir 50 dibuang aja. Karena taraf sukarnya di bawah, termasuk sukar atau mudah. Baik, Jadi Bu. kalau ketemu taraf sukarnya tinggi atau taraf sukarnya rendah, itu dibuang aja. Nah, kalau kita nyusun butirnya bagus, itu nggak mungkin kayak gini ya. Biasanya dari 50 butir paling 2-3 butir aja. Nggak 30 butir yang harus dibuang. Nggak, paling 3 butir dibuang. Makanya kalau kita mau bikin soal 50, kita buatnya 60 gitu. Jadi nggak mungkin kita buat 50, terus 50-50-nya pasti jadi, nggak mungkin. Biasanya kita buat 50, kita mau mengeluarkan soal sebanyak 50 butir, waktu kita uji coba kita buatnya 60 gitu. Jadi kalau ada 10 butir dibuang ya dibuang aja udah. Nggak perlu diuji coba, nggak perlu diperbaiki atau apa, udah dibuang aja. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi taraf sukar butir, ya taraf sukar butir itu kalau dapatnya di sedang 0,31, 0,7 udah, itu yang diambil. Daya pembedaannya diambil kalau taraf sukar butirnya sudah masuk. Nah, yang sedang ini udah masuk nih. Oh, yang butir 2, butir 1, butir 3, butir 50 itu nggak dilihat daya pembedanya. Nggak dilihat daya pembedanya udah, karena butir 1 itu udah 0,85 udah dibuang. Butir 3 ini udah 0,15 buang. Butir 50 0,25 buang. Oke. Kelihatannya akan buang-buang terus ya ini karena kita karena ini uji coba. Biasanya kalau kita mau perlunya 50 butir, kita buatnya 60 butir gitu ya. Jadi pasti ada yang dibuang. Tapi waktu buat soalnya benar-benar buat soal. Benar-benar diperhatikan cara membuat soalnya. Tidak asal aja. Oke, pertanyaan enggak? Oke, cuma itu aja yang diperlukan ya. Yang lainnya gitu pakai komputer itu bisa. Anda belajar sendiri aja. Anda gitu pakai Excel juga bisa. Anda belajar sendiri aja. Yang penting Anda dapat 0,85, rumusnya ini, 0, daya pembeda rumusnya ini. Ini kan gampang ngitungnya. BA tambah BB dibagi N. BA-nya berapa nih? BA-nya lihat. Kelompok atasnya berapa, kelompok bawahnya berapa. Nah ini Anda bisa pakai Excel lakukan ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Udah habis ya kelompoknya ya? Ada nggak kelompok 11? Nggak ada, Bu. Nggak ada, udah selesai ya. Nah, kalau udah selesai, minggu depan kita ujian nih. Ujiannya dari habis UTS sampai sekarang, sampai selesai, sampai hari ini, sampai analisis butir. Jadi habis UTS sampai analisis butir. Ujiannya esai ya, bukan pilihan jawaban, ujiannya esai. Jadi cara ngitung analisis butir, cara ngitung validitas, cara ngitung reliabilitas gitu. Boleh pakai Excel. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ditutup dulu nih. Share screen-nya, tutup dulu. Oke, nah keluarkan muka-mukanya nanti dipoto. Nah biasanya yang mau foto siapa nih?
Muhammad Ilham coba foto. Oke. Dulu. Yang gelap-gelap dikeluarkan mukanya itu. Muhammad Ridwan nih. Ini nggak keluar nih. Nggak masuk kayaknya dia. Ini satu lagi ini nggak masuk nih. Muhammad Iqbal nih, Iqbal ya? Iya, Bu. Nggak terang kelihatannya. Gelap di sini, Bu. Nggak ada lampu ya? Ada. Kok gelap? Kan siang, Bu. Hemat listrik. Ya kalau sekarang mau dipoto sebentar aja, cuma 5 menit kalau hemat listrik. Ini siapa ini yang ini ya? Muhammad apanya? Apandi 9081 siapa nih? Satu lagi Muhammad Ridwan nih, nggak masuk nih orangnya. Ini siapa nih? Nama Aditya. Ini lagi ini siapa nih? Ini Muhammad siapa nih? Muhammad Ridwan. Muhammad Ridho katanya HP-nya lagi bermasalah, Bu. Oh gitu. Iya. Oke, silakan. Oke, kita mulai ya teman-teman semua. 2 kali ada 2 halaman. Yang pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, untuk yang halaman kedua 1, 2. Oke. Sudah, Bu, sudah di screenshot semuanya. Oke. Jadi minggu depan ya.